Halo semuanya. Halo. Jadi ngapain kita di sini? Apa? Jadi aku Airin bersama dengan Saya Johan. Jadi kita di sini mau menjawab pertanyaannya teman-teman betul. terkait dengan seleksi pascasarjana di Depok Jabar dan Depok Sleman. Ya, jadi terkait seleksi pascasarjana di UI dan UGM. gitu. Mungkin kita cerita dulu kali ya background kita gimana. Oh, ya. Boleh, silakan. Siapa dulu nih? Oke, aku dulu. Jadi kalau aku itu baru seleksi pascasarjana di Universitas Indonesia baru tahun ini, tahun 2020 di bulan apa ya, Maret atau April gitulah. Karena aku baru lulus, baru wisuda S1-nya di Universitas Gadjah Mada di Depok Sleman itu bulan Februari 2020. Jadi aku angkatan 2016. Dan kalau dia, Kalau aku itu tesnya sih tahun 2016 akhir, mulai kuliah di Universitas Gadjah Mada itu awal 2017. ya itu. Semester ganjil. Oh iya. Semester genap, Deng. Oh iya benar, semester Genap. genap gimana sih? Nah, jadi mungkin kalian bisa lihat ya perbedaannya. Aku yang tahun-tahun baru gitu ya, aku tahun-tahun baru, nah dia yang tahun lama. Tapi ya kita nggak tahu juga sih sebenarnya perkembangannya kayak apa. Iya. Tapi semoga bisa ngasih gambaran gitu ke teman-teman. Oke, langsung nih. Nah jadi Ya, kita mau jawab pertanyaan, tapi nggak semua ya, karena biasanya ada yang tumpang tindih gitu. Jadi kita pilih-pilih. Oke, pertanyaan pertama itu gini katanya, kalau untuk pascasarjana UGM setahun buka berapa kali tes tuh UGM tuh buat Depok Sleman? Kalau UGM kalau tahun 2016 itu kayaknya 2 kali sih, soalnya ada yang mulai kuliah bulan Agustus dan juga ada yang kayak aku mulai kuliahnya itu bulan Januari. Jadi tesnya itu biasanya 3 bulan atau 4 bulan sebelum bulan Masuk. Januari ya. Berarti kalau aku kuliahnya bulan Februari. Januari, Berarti itu Desember, tesnya itu dari Oktober. Itu ada 3 gelombang biasanya. Gelombang pertama Oktober, bulan selanjutnya November itu gelombang kedua, dan Desember itu gelombang ketiga. Aku ikut yang gelombang ketiga, gelombang terakhir. Oh gelombangnya kayak Ya, gitu. ada 3 kali. Oh oke. Itu sama nggak semua fakultas kira-kira atau nggak tahu? Mungkin. Oh, kalau kayaknya ada sih, soalnya itu kan bisa milih fakultas juga. Oh ya. Oke teman-teman, jadi kita lupa ngasih tahu fakultas kita. Oh iya ya. Jadi kalau aku itu di apa namanya, di UI-nya itu Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, kalau aku di dia sini fakultasnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. FEB UGM. Tapi apa namanya? Jurusannya Magister Manajemen. Nah, Magister Manajemen itu yang gedungnya kepisah sendiri tuh loh. Iya, di Jalan Teknik. So eksklusif gitu. Nah, terus apalagi? Oh lanjut ya. Udah menjawab kali ya pertanyaan tadi. Lanjut. Kalau di UI seleksinya apa aja tahapannya? Oke, tahapannya kalau di UI itu pertama ya biasa administrasi, mungkin di UGM juga gitu kali ya. Kita masukin ya data-data kita, KTP, ijazah dan lain sebagainya. Pokoknya tahap administrasi. Terus kedua kita tahap ujian tertulis, itu ada TPA sama bahasa Inggris ya. TPA sama bahasa Inggris. Terus yang ketiganya itu ada wawancara, psikotes, sama sebenarnya aku dengar ada FGD, tapi kemarin kayaknya karena aku corona jadi nggak ada FGD, cuman ada wawancara sama psikotes, tapi nggak tahu juga sih gitu. Udah ya, lanjut ya. Oke, di pandemi seperti ini tunggu. Di pandemi seperti ini ada apa yang berubah di seleksi S2 UI dan UGM dari seleksi sebelumnya? Belum tahu sih. Kurang tahu, kalau dia mungkin Iya. kurang tahu karena Iya. udah sebelum tahu. ini sih, sebelum Corona. dia itu Udah 2016, sudah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Kalau aku ada sih perubahan, tapi aku tes ujian tertulisnya kemarin masih offline ya kan. Aku masih pergi ke UI. Jadi tes TPA sama bahasa Inggrisnya masih pergi ke UI. Tapi untuk wawancaranya, psikotesnya, pokoknya tahapan ketiga lah dibilangnya, tahapan ketiganya itu aku online semua gitu.
ya mungkin perbedaannya itu akan menjadi online. Tapi aku dengar-dengar teman-temanku tuh yang tes di UGM tahun ini dia online akhirnya tes ujian tertulisnya. Gitu. Berarti sekarang semuanya online sih kayaknya. Iya, film nggak mungkin gitu. juga kan dikumpulin. Karena kita pun akan belajar daring. Iya. Kayaknya sih, ya bukan kayaknya udah fix nggak sih itu. Jadi online, ya ujian tertulisnya online, nanti kalian kayak dikasih link kalau nggak salah kayak dikasih link untuk tesnya gitu, dan setelah kalian buka itu kalian nggak bisa buka apapun di PC kalian gitu, jadi kayak udah tersistem gitu gitu. Lebih aman lah ya. Terus nanti tapi lebih celahnya mulai lebih banyak sih sebenarnya kalau online. Iya sih, tapi katanya sebelum tes itu kayak diperlihatkan tampak samping, tampak belakang gitu-gitu, terus satu pengawas untuk cuma berapa belas orang, nggak banyak kan gitu. Itu mungkin ya perbedaannya di situ. Terus ini, kalau seleksinya itu pakai ujian langsung atau pakai nilai S1? Gimana tuh? Ujian langsung atau? Ujian langsung atau ya ujian gimana kita Oh kalau maksudnya ini ya nilai IPK ya? IPK kali ya. IPK. Kalau IPK sih kalau dari UGM kemarin yang sepengalamanku itu jadi itu dibagi 3, misalnya tergantung dari akreditasi fakultas S1 dulu. Kalau misalnya dia akreditasi A itu jadi dia minimal dia itu nilainya 2,5 IPK-nya bisa daftar. Bisa daftar gitu. 2,5. Kalau yang B 2,75. B 2,75. Ya harus. Jadi paling rendah 2,75 lah bisa. Di bawah itu udah nggak bisa kan berarti. Iya. Nah, kalau yang C dia harus di atas 3,0. Oke, di atas. Belum diceritain nih S1-nya dari mana? Oh, S1-nya. S1-nya semuanya beda sih sama yang di sini. Ini kan ngambilnya ekonomi. Jadi dulu S1-nya teknik informatika. Enggak sih. Dari jauh juga. Dari Universitas Kelabat. Pasti kalian belum pernah dengar ya. Kalian harus search ya Universitas Kelabat. Nah, terus jadi itu kalau pertanyaannya tadi ujian langsung ya kita tetap ujian, tapi mungkin si IPK kalian itu jadi syarat masuknya kita. Berarti kita harus tahu kan akreditasi universitas kita pas S1 itu berapa? Tapi bukan universitas sih. Selain universitas, akreditasi fakultas juga. Oh iya. Ya, jadi kan itu beda tuh. Oh, okay. Ada akreditasi universitasnya dan juga akreditasi fakultas. Oke, kebetulan kalau di UI aku nggak membaca syarat itu, tapi mungkin ada kali ya. Mungkin kalian bisa, kalau misalkan di UI kalian bisa searchnya di penerimaan.ui.ac.id kalau nggak salah itu. Gitu. Jadi nggak kayak sistem ini ya, nggak kayak sistem kita S1 mungkin kan ada yang undangan. Kayak aku dulu juga undangan, jadi cuma ngasih nilai rapot terus kita bisa masuk. Tapi kayaknya kalau S2 tes ya. Iya, karena IPK kan. Iya. Jadi cuma kayak administrasi aja. Nilai juga. Jadi tetap ujian ya, teman-teman. Pasti tuh. Oke, yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar apa aja nih? Mendaftar gimana awalnya ya? Iya, mungkin awalnya kayak berkas-berkasnya kali ya? Iya, berkas-berkas awal. Berkas-berkasnya. Ya ini sih soft copy jasa, transkrip nilai, uang juga disiapkan. Itu kan karena bayar. Oh iya, karena bayar pendaftaran teman-teman. Iya, jadi mungkin pertama kalau UI sih ada minta KTP. Iya. KTP terus foto ya. Ya, foto. Pakai baju formal. Pas foto. Iya, pas foto. Terus udah gitu ada ijazah kalian sama transkrip nilai. Terus kalau di UI ada ini nih, sertifikat TOEFL, ditanya nggak? Kalau UGM? Sertifikat TOEFL sih enggak ya? Enggak sih. Karena di UGM ada yang tes ASEP. Ada tes gitu. ya, tes ASEP. Jadi kalau di UI dia ada ditanya sertifikat TOEFL, tapi sebenarnya itu kayaknya tidak mempengaruhi. Cuma ditanya aja dan ditanya skornya berapa. Terus ada ditanya juga sertifikat TPA Bappenas. Waktu itu aku sebenarnya pengen ikut coba tapi nggak dapet jadwal yang pas. Tapi sebenarnya kan itu ditanya, kayaknya ada juga sih ditanya, apakah kita udah punya apa belum kan? Tapi
Tapi kayaknya ya kalaupun nilai kamu bagus di situ nggak ngaruh ke Apa? kelulusan, nggak. Oh iya, itu Ya kan kan? jatuhnya TPA dan ini apa Bahasa Inggris. TOEFL-nya itu tes bahasa Inggrisnya itu cuma administratif juga. Iya, administrasi ya. Jadi kayak itu ngeliat standar ijazah. lah, iya. Ijazah, terus udah gitu kalau di sini ada ditanya asuransi, kalau di UI ada punya asuransi atau enggak. Kalau Oh, iya. punya asuransi selain BPJS itu diupload, itu diupload. Terus kalau ya BPJS juga harus diupload gitu kalau di UI. Dan benar, yang harus dipersiapkan uang, karena uang pendaftarannya kalau untuk UI tahun ini dia 1 juta rupiah, dan untuk UGM Kalau UGM sih, UGM ini sebenarnya dia beda-beda per fakultas. Jadi ada biaya-biaya masing-masing fakultas itu beda-beda. Kalau yang FEB kemarin itu kalau nggak salah aku bayar 750. tuh. Jadi perbedaannya, tapi kan beda tahun juga teman-teman. Tahun Jadi 2016 akhir. nggak bisa jadi standar gitu. Oke, next, hal yang perlu disiapkan atau dimatengin untuk seleksi S2 UI UGM. Disiapkan tadi udah, dimatenginnya. Tunggu, ada lagi yang harus dipersiapkan, aku lupa. Kalau di UI itu diminta dua surat rekomendasi dari jadi dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi. Iya, Gitu. ada. Dan itu harus 2 ya teman-teman. Atau mereka kasih pilihan sih, boleh pokoknya dosen yang mau ngasih rekomendasi ke kalian gitu. Ya aku juga sih di UGM juga ada sih kayak gitu. Jadi aku kemarin mintanya itu ke dekanku sama ke salah satu dosen pembimbing skripsi. Oh, Ya, jadi kalau di dekan sama kampusku dulu itu ada 2 tuh pembimbingnya. sampai ke dekan ya mintanya ya. Soalnya Nah, dekan gitu. penguji juga sih. Oh ya udah, dekannya penguji. Oh ya, bisa dosen penguji juga. Jadi teman-teman kalian jalinlah hubungan yang baik dengan ya kan DPA dan DPS kalian, karena mereka itu akan sangat mempengaruhi masa depan kalian. Tapi biasanya dosen-dosen itu pasti akan kalau tahu mahasiswanya mau lanjut kuliah itu biasanya Pasti sih. mau ngasih sih, Iya pasti mau sih. ngasih surat rekomendasi. Nggak kuliah doang, kalau kerja juga Iya ada sih. kan. Ya perusahaan-perusahaan itu minta surat rekomendasi gitu. Jadi ya itulah, pokoknya at least kalian deket lah sama salah satu dosen gitu. Setidaknya jangan bikin dosen itu berat lah untuk Nah, merekomendasikan. itu Ya kan? iya, atau enggak ya rekomendasinya akhirnya bagus gitu kan, Iya. buat kalian enak gitu ya. Alhamdulillah aja gitu kan. Kalau kita untungnya dosennya baik-baik. Nah, terus yang dimatengin ya tadi ya. Yang dimatengin ya pastinya pembelajaran, tapi sebenarnya kok mateng-mateng banget sih. Ya pasti apa ya? di TPA-nya kan. Oh iya, TPA. Kalau TPA itu kalau bisa tidurnya cukup ya. Ah iya sih, Karena benar banget. Apa otaknya itu Pakai Pakai dikuras banget. banget. Jadi TPA kita belajar dari buku Bappenas. Oh iya. Emang nggak ada bukunya ya. Tuh. Pokoknya nanti bukunya ada warna hitam gitu. Mungkin Iya, ya banyak kok di serinya. Gramedia. Oh, beli aja di Gramedia. Jadi aku tapi lumayan ini ya bukunya itu ya, lumayan iya. Ada yang mirip-mirip gitu. Jadi kita udah ada kayak ada bayangan gitu loh sebelum ujian. Jadi teman-teman, aku sejujurnya pakai bukunya dia di tahun 2016 pas tes, yang dia tuh ngisinya belum semuanya, jadi Iya. aku isiin yang belumnya gitu, aku pelajarin. TOEFL-nya juga begitu, aku juga minta TOEFL-nya dia yang les, aku pinjam bukunya. Lesnya cuma 7 hari lagi. Tuh Express. ada teman-teman banyak tempat-tempat yang menyediakan les-les seperti itu, tapi aku Iya males banyak sih, alternatifnya banyak banget kalau belajar dari internet mau juga cari-cari bisa. banyak banget sih. Iya, dan ya nanti tipe Apa ada juga soalnya- yang pretest gitu loh. Oh iya, ikutin pretest Hmm. teman-teman. Iya, aku juga ikutin pretest sih. Karena jadi kalau untuk bahasa Dapat bayangan Inggris banget. dapat bayangan kan dari Hmm. ASEP tuh. Sebelum wisuda kan suruh ASEP dulu. Habis ASEP aku ikutin pretest TOEFL, terus ikutin TOEFL juga. Jadi kayak ya udah lumayan terlatih, tapi ya nanti ada ceritanya. Ada menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya itu, jadi dipersiapkanlah bagian itu ya Iya. untuk. Nah, terus kalau Cari buku-buku sih. cari buku-buku, cari soal-soal latihan di internet gitu. Nah, terus next yang harus dipersiapkan di tahap ketiga itu loh, yang wawancara. Oh, kalau wawancara mah udah hampir sama kayak inilah wawancara kerja nggak sih? Iya. Ada banyak banget yang siapa tahu yang ada bahas. belum mau wawancara kerja. Oh iya, banyak banget sih di
website itu yang Iya, tips-tips. search Ya aja. itulah dasar itu. Mau gimana ya tentang wawancaranya gitu. Iya sih, itu sih ya intinya kalian memahami diri kalian lah kalau Pertanyaannya wawancara mungkin itu. pertanyaannya apa, contoh salah satu pertanyaan. Aduh, aku Di- nggak boleh bocorin, udah perjanjian nih waktu wawancara tidak akan Oh, mengeluarkan iya. apapun. Nanti aku kena udah. deh. Ya, Nggak jadi deh pertanyaan kalau gitu. umum kalau gitu. Aku Pertanyaan mau bocorin tapi nggak jadi. Takut juga. tiba-tiba kita dituntut dihukum habis ini, aduh amit. Nah terus ya udahlah, next aja pertanyaannya. Pokoknya itulah, persiapkan. Ini kali ya apa? Personal chat kali ya yang mau tanya. Ah iya, Pertanyaannya. mending PM aja ya. Kayak yang bagian wawancara itu rahasia soalnya. Nah, oke. Apalagi? Ceritain apa aja yang kita pelajari yang tadi ya. Apa aja yang kita pelajari, ceritain dong Kak gimana bisa sampai lulus. Oh ini jangan itu dulu, itu terakhir kali ya. Ini dulu deh, 2 pertanyaan terakhir. Tips belajar untuk mempersiapkan tesnya. Ceritain nggak sih tips belajar. Gini, aku dulu, kamu dulu ya. Apa aja dulu. Kalau aku itu belajarnya jujur seminggu sebelum tes. Tapi jangan diikutin ya, karena pada akhirnya aku kesusahan saat tes. Aku belajarnya ya itu dari tadi yang buku bab TPA Bappenas iya. itu. Caranya aku belajar adalah, jadi kan di situ kan ada soal terus kunci jawaban, ya kan? Soal kunci jawaban. Pertama untuk untuk tes kemampuanku sendiri, aku tuh ngerjain soal, misalkan kan itu banyak kategorinya ya, ada kategori logika, matematika, bahasa. Betul. Jadi kalian ya bikin aja jadwal, misal hari ini mau logika, terus bahasa, terus matematika gitu. Ya mau dicampur juga sebenarnya bisa sih. Ya bebas lah. Gimana kalian enaknya mengatur pembelajaran itu. Kalau kalian ngerasa terlalu tercampur-campur, ya udah di sehari-sehari. Tapi kalau kalian memang mampu, ya dirapel semua juga nggak apa-apa. Jadi pertama kalian ngerjain soalnya, terus kalian cek tuh di kunci jawaban bener berapa gitu. Oh. Nah, kalau aku pribadi, aku punya standar sendiri. Misalkan, Oke. kalau misalkan soalnya ada 20, terus minimal aku salah, maksimal aku salah 4, at least nilainya 80 gitu loh. Ngerti gak sih? Ya betul. Jadi kayak aku punya standar untuk Standar diriku sendiri. Kalau aku udah maksimal salah 4, nanti aku next ke latihan soal selanjutnya. Kalau salahnya naik, aku harus belajar materinya gitu kalau aku. Jadi aku buka materinya. Kayak Iya. sinonim aku hafalin. Ya Iya sih, gitu, banyak. sinonim aku hafalin, antonim aku hafalin, kayak gitu. Pokoknya kayak gitu deh, sampai kalian, kalau aku sih sampai aku bisa mencapai salah 0 Oke. gitu. Jadi dalam seminggu itu benar-benar aku geber lah. Gitu sih cara belajar aku. Tips belajarnya, dan tips belajarnya kalau aku nggak malam. Oh, subuh. Subuh, jadi karena aku ngantuk kan. Jadi kalau belajar malam aku ngantuk, mending tidur. Jadi aku mending tidur cepet terus bangun subuh. Di situ belajar karena otak itu lebih fresh gitu. Oke. Kalau kamu? Nah, kalau aku pokoknya ya hampir sama sih. Sebenarnya nggak, makanya kan kenapa buku itu masih banyak nggak diisi. karena kemarin itu ya udahlah seadanya aja, ujian-ujian aja lah. Soalnya kemarin tuh mepet. Jadi kan sebenarnya kan ya kesini kan itu ada coba lamar kerja juga, cuma coba-coba juga lamar ke UGM gitu. Dan ternyata yang nerima duluan lebih cepat nelfon itu UGM. Aduh. Jadi tesnya itu aja gelombang 3 ya kemarin. Jadi semua serba Gelombang buru-buru. terakhir Ya. Jadi aku tuh kemarin ujiannya itu ujian TPA sama TOEFL-nya itu dalam hari yang sama. Jadi pagi ujian TOEFL, siangnya itu ujian TPA. Jadi bayangin aja tuh belajarnya gimana, udah nggak ini lagi. Nah itu kan perbedaannya UGM UI lagi. Jadi bisa karena dia bisa dari beda-beda lembaga. Ya. Beda-beda lembaga kan. Soalnya susahnya kemarin itu harinya sih, biasanya banyak yang Sabtu. Aku kan nggak bisa kalau Sabtu. Tuh. Ya, Kali jadi ibadah. ya ibadah. Jadi cari Ada jadwal sendiri. jadwal itu tanggal 22, itu kalau nggak salah hari Rabu. Ya Ingat semua cuma itu yang hari Rabu selain hari Sabtu tes-tesnya itu. Jadi semua dirapel lah satu hari. Nah, Tapi itu capek banget sih, capek banget itu. iya. Ih, Belajarnya juga apalagi capek aku. sih.
Nah kalau UI dia memang dalam satu hari tuh dia langsung tes semua gitu loh, bersama dengan fakultas-fakultas lain langsung. Kalau UGM gitu kan sendiri-sendiri. Kalau UGM tuh bisa dari, yang penting ada sertifikatnya itu loh. Nah, nanti jadi si sertifikat itu yang diupload ke web, upload ke web. pendaftaran gitu ya teman-teman. Mungkin Jadi syarat jadinya dia. I see. Ya kan? Jadi mungkin teman-teman bisa cek di websitenya masing-masing ya. Cek di websitenya masing-masing untuk keterangan lebih jelasnya. Aduh, kayak kita nggak berguna dong. Enggak, tapi maksudnya karena takutnya ada perubahan. Iya sih, takutnya karena kalau yang di saat-saat kayak gini kan kita nggak tahu. Di saat seperti ini kita nggak tahu gitu. Oke, next ya. Jadi tips belajarnya. Ya. Nah, kalau aku sih, nggak ada tips. Aku mau tips gimana ya? Tipsnya berserah dan ya berdoa. pokoknya sih aku sih belajarnya itu ya yang penting aku beli buku dulu, lesnya itu makanya singkat banget, cuma 7 hari. Tapi berguna. Bukan ya, cuma 7 hari sih, 7 pertemuan. Harusnya itu 1 bulan. Tapi aku nanya ke masnya, mas bisa ini nggak dipersingkat. Jadi masnya cuma ngasih tips and trick, udah nggak belajar basicnya lagi, langsung ke tips and tricknya. Ya sih, kalau kerjaan soal itu tips and trick. Oke. Ini nih kayak bukan kesimpulan sih, ini akan lebih detail mungkin kita jawabnya ya. Ceritain dong Kak, gimana bisa sampai lulus? Pertanyaan terakhir nih, ceritain gimana bisa sampai lulus. Gimana nih? Aku dulu. Kita kayaknya cerita per tahap aja dulu ya. Oh iya, benar. Per tahap, oke, karena mungkin tahapannya sama. Administrasi, ujian tertulis, wawancara gitu ya. Kita bikin 3 tahap. Oke, tahap pertama aku administrasi yang tadi aku persiapkan semuanya. Aku itu dia buka pendaftaran kemarin bulan Maret. Terus pertama kita pilih dulu prodinya gitu-gitu loh, fakultasnya dan lain sebagainya. Ya aku tadi magister profesi PIO, psikologi industri organisasi udah dipilih, terus masukin muanya sesuai dengan apa yang mereka minta. Oh ya, ada ini juga isi surat pernyataan. Tapi surat pernyataannya udah kayak disediakan dari mereka, tinggal isi gitu formatnya. Udah, terus selesai kalian isi, nanti kayak ada diverifikasi. Terus ada kan upload unggah dokumen itu loh, upload dokumen. Habis itu diverifikasi dokumen kalian. Oh ya, ada yang pernah tanya nih, itu harus pakai ijazah atau SKL. Nah, setauku sih harus ijazah kalau di UI. Jadi kalau kalian belum wisuda atau belum dapat ijazah mungkin belum bisa kali ya. Tapi mungkin boleh ditanyain lagi ke soalnya nggak tahu, sananya. mungkin ada yang berbeda. Iya, kita kan bukan dari tim sana gitu. Nah, terus setelah diverifikasi si unggah dokumennya, kamu bayar. Iya, bayar dulu, transfer. Bayar ke bank. Kamu bayar, aku yang itu bayar 1 juta. Setelah kamu bayar, kamu akan mendapatkan kartu ujian. Nah, oke, itu next aja. Sampai kartu ujian dulu. Kamu kalau di UGM itu jadi ada formulir pendaftaran dulu, diisi ya pendaftaran, formulir, ada syarat-syaratnya juga, terus ada rencana penelitian, topiknya apa, terus rencana sampai ditanya gitu ya di awal. Penelitiannya mau fokus di bidang apa, kayak gitulah. Terus abis itu bayar. Bayar nih kita kayak susah banget sih bayar. Bikin akun ya, dapat akun di mana sih itu namanya? Udah lupa, maaf ya teman-teman, udah 5 tahun yang lalu. Pokoknya adalah salah satu platformnya itu di website kita bikin. Pasti ada akun di situ. Ya. Nah, nanti di situ kalau kita udah bayar, kita dapat bisa download kartu ujiannya juga. Oke, sampai dapat kartu ujian. Oh, ini dong ceritain kan Abang bukan kartu ujian. Kartu pendaftaran. Oh iya, kartu pendaftaran. Kartu pendaftaran. Kartu apa itu? Ada kayaknya di ini. Ada di formulir-formulir itu. Maaf ya, dia lupa. Nah, jadi ini ceritain lintas jurusan, lintas kan beda tuh, bukan dari jurusan FEB. Oh. Kalau MM kan kenapa bisa dia itu nggak harus dari ekonomi ke MM itu, karena kan dia umum juga ya, manajemen. Jadi itu ada yang dari nggak, istilahnya nggak linear lah, yang linear istilahnya nggak linear. Ya kan? Iya betul. Jadi nggak apa-apa gitu. Iya, jadi bisa. Tapi ada syarat apa kayak matrikulasi kah? Nah, kalau
resikonya Resiko banget. konsekuensinya. Jadi kita itu harus ada 1 semester matrikulasi belajar lagi tuh ekonomi. Oke. Iya. Tapi biasanya bukan ada yang nggak lulus gitu. iya, ya? biasanya kalau yang untuk ekonomi ya jurusan S1-nya itu ekonomi, mereka tuh sebenarnya ada tes lagi. Hah? Ada tes, aduh aku lupa nama tesnya. Pokoknya tes itu akan menentukan apakah mereka ini harus ikut matrikulasi, apakah bisa langsung lanjut ke semester 1. Jadi kayak gitu. Itu yang khusus backgroundnya ekonomi. Kalau yang kita otomatis nggak bisa, harus matrikulasi dulu gitu. Tapi sih ya, itulah kebanyakan sih ya matrikulasi juga, karena teman-temanku juga banyak. Oh, akhirnya pada matrikulasi juga. Tapi ada juga yang lulus kok, ada. Enggak, oke. Oh iya, ada juga tuh yang tanya kalau misalkan teknik. Apa? Kalau teknik ada kayak ujian penjurusannya atau sama cuma TPA sama bahasa Inggris? Ya ada itu, kayak tadi aku bilang, mereka tes sendiri gitu. Makanya tergantung jurusannya ya, beda-beda. Nggak tahu juga sih kalau kebijakan tiap ini kan Tiap beda program. fakultas, ya, tiap Kalau program. bukan fakultas, program. Oh iya, tiap program akan beda. Terus setelah kita akhirnya mendapatkan kartu-kartu itu, ya kalian jangan lupa itu di print. Ya, jangan lupa itu di print. Terus kalau aku tahap keduanya nanti aku dapat jadwal tuh, dapat jadwal ujian tanggal berapa, di mana. Nah, waktu itu aku sehari sebelum tes, sehari sebelum jadwalnya aku nginep dulu di daerah Depok. Nginep di daerah Depok dan itu aku survei tempat dulu. Nah, teman-teman kalian kalau misal nanti kita diizinkan ujian online offline, itu kalian wajib banget survei tempat. Karena kalau kalian baru pagi-pagi kalian survei tempat, kalian bakal kewalahan. Tahu kenapa? Karena itu bakal macet banget. Kalian bayangin ribuan orang yang mau tes ngumpul semua di situ, itu pintu depan tuh udah macet banget, kayak udah deg-degan, aduh telat gak kayak gitu kan. Tapi itu pasca semua ya, pasca iya, semua. Semua, seluruh pasca sarjana gitu. Dan kalau kalian udah tahu tempatnya kan jadi lebih enak. Karena tesnya pun pagi, kalau nggak salah aku jam 7.30, jam 7 gitu kan. At least berarti kalian jam 6 itu udah berangkat. Ya, kayak gitu. Oh iya, jadi kalian pas di pendaftaran itu milih mau CBT atau PBT, paper based test atau komputer. Kebetulan aku yang komputer karena lebih enak nggak sih menurutku komputer. Dan itu ada kuotanya, jadi kalian cepet-cepetan pilih yang komputer aja sih menurutku. Tapi ada kendala aku di komputer. Oh ya, ntar ya ceritanya. Jadi terus udah selesai itu di hari H aku datang kan, aku dianterin sama mamiku tuh. Datang, terus jangan lupa sarapan, bener. Jangan lupa sarapan karena ya kalau kalian lapar nggak akan bisa mikir dengan baik. Jangan lupa sarapan. Terus karena kemarin lagi corona kan, baru-baru tuh Depok lagi yang pertama ketahuan corona, jadi protokol kesehatannya memang cukup ketat kemarin. Ya biasa sih sebenarnya, ini kan termogan. Termogan, terus cuci tangan, terus ya udahlah itu nggak penting nggak sih, hand sanitizer dan lain sebagainya. Itulah intinya. Itu intinya. Tapi baik-baik pengawasnya, serius baik-baik. Ya baik-baik banget pengawasnya. Terus ya udah di situ kalian akan bertemu dengan orang-orang baru yang kalau kalian adalah lulusan awal-awal mungkin kayak aku ya yang langsung gitu kan lanjut, itu kalian akan menemukan orang-orang yang jauh lebih tua dari kalian. Karena kebanyakan mereka udah pada kerja, jadi aku beberapa kenalan sama yang lain udah pada kerja dan di perusahaan yang keren-keren, teman-teman, yang cukup membuat mental kita rada turun gitu, karena ngerasanya ya ampun aku dibandingkan mereka kayak gitu kan. Terus ya kalaupun yang belum kerja kayak angkatan-angkatan itu 2015, 2014 gitu untuk aku yang sekarang, kan aku 2016, jadi kayak setahun 2 tahun lebih tua dari kita. Jadi ya gitulah, cukup menggoyahkan mental saat itu. Udah deh, terus kalian nyampe, ditunjukin KTP, terus kalian cuma boleh bawa alat tulis ke meja komputernya. Alat tulis, habis alat tulis kalian isi, nggak ada isi absen, udah cuman isi nomor ujian, di waktunya mulai kalian akan mulai.
Dan untuk TPA-nya aku dibagi 3 gitu. Jadi kan ada logika, matematika, sama bahasa. Ekspektasiku kalau misalkan kamu selesai logika bisa langsung lanjut tuh ke bahasa, atau enggak bisa ngacak soal. Tapi ternyata di UI enggak. Jadi dia kepisah ya, berapa menit dibagi, 30 menit untuk 30 apa ya, pokoknya sekian menit untuk bahasa, sekian menit untuk matematika, sekian menit untuk logika, ya gitu urutannya, bahasa, matematika, logika gitu. Dan kalian jangan lupa ya, jangan lupa kalau TPA itu sistemnya plus minus. Kalau di UGM gimana? Enggak sih, enggak dijelaskan juga. Dijelaskan. Kalau di aku Kayaknya itu nggak ada minusnya di. masa sih? Iya. Iya. Yang di Jajan kamu salah. Paps itu. Tapi Oke, nggak tahu nggak tahu siapa, ya. aku nggak dengar. Nggak dengar ini ya instrukturnya ya. Oke, kalian baca lagi ya Aku soalnya teman-teman, itu ntar salah. hari itu 2 kali ujian, jadi Jadi pusing. nggak tahu itu. Paps itu ujian kedua kan, udah siang baru habis, cuma istirahat makan lanjut ujian lagi, jadi udah nggak perhatikan lah, pokoknya bulat-bulat aja bulan. Dia sistem plus minus teman-teman. Kalau UI kayak UGM dulu, plus kalau benar plus 4, kalau salah min 1, kalau nggak ngisi 0. Jadi Oh, gitu. kalau jadi kalau kalian nggak Pantas ya. jangan-jangan tapi keterima sih. Iya sih. Tapi jadi kalau kalian nggak yakin, itu lebih baik kalian tidak usah ngisi. Mending dapat 0 daripada min 1 ya kan. Iya. Tuh, jadi nggak usah isi, mendingan. Nah, mentalku cukup down di bagian bahasa. Teman-teman tahu aku sangat-sangat optimis di bagian bahasa. Tapi mungkin ini karena akunya aja yang kurang belajar, karena persiapanku cuma 1 minggu. Jangan ditiru, oke? Jadi di bahasa aku optimis, tapi ternyata soalnya tuh sulit gitu, sulit menurutku. Dan akhirnya kan kalau kita CBT bisa kelihatan kan bang, yang di depan kita atau samping kita udah ngisi berapa soal. Jadi kalau kita udah ngisi tuh si kotaknya akan jadi hijau gitu. Nah di situ bahasa aku kayak baru ngisi 10 dari 30 soal kayaknya, dan teman-teman samping-sampingku tuh udah full. Gila nggak itu rasanya kayak, Ya mungkin aja mereka buru-buru ya. nggak tahu ya. Di tes pertama terus aku udah nggak bisa, itu rasanya sedih banget gitu kan. Udah terus habis waktu kita nggak bisa balik lagi ke bahasa, ya matematika, lanjut matematika gitu. Oh ya nggak usah bawa kertas buram, disediain dari sana. Bahas matematika itu lumayan sih, aku jadi lumayan karena ketika aku sudah mengisi sekitar 15-an, aku intip-intip tuh yang lain baru kayak 4, 1 gitu. Jadi aku lumayan optimis tuh di bagian matematika. Di bagian logika ya kayaknya aku dan yang lain sama aja, karena logikanya ya logika gitu nggak sih? Ya logika kalian aja gimana gitu, kayak biasa ya, dibilang biasa aja tapi perlu mikir, nggak perlu konsentrasi. Konsentrasi ya benar. Ya kan, perlu konsentrasi. Konsentrasi dan logikanya terus jalan kan. Lagi bener-bener fresh, makanya itu harus sarapan. Soalnya kalau terpaku gitu malah jadi lama dia. Iya. Iya nggak sih? Malah jadi kalau Kalau nggak konsen kan, aduh ini gimana ya? Iya, perlu minum air juga. Aku menyebut merek. Oke, nah terus setelah itu istirahat. Setelah jeda istirahat, di situ aku makan lagi. Karena bener-bener kayak kosong, perutku kosong. Aku makan lagi, terus aku optimis lagi nih di bahasa Inggris. Kan akhirnya setelah istirahat itu bahasa Inggris, aku optimis banget di bahasa Inggris. Yang bagian bahasa aku optimis, kenapa? Aku udah 3 kali uji coba loh sebelumnya gitu kan. Maksudnya aku ngerasanya ya biasalah kayaknya ngerjainnya gitu, bisa lah gitu kan. Tapi teman-teman, ternyata semuanya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Ternyata susah banget. Ini aku nggak tahu ini persepsiku aja atau gimana, tapi aku menemukan banyak banget kata-kata dan artikel yang gak pernah aku temukan sebelumnya. Kalian pernah nggak sih ngerasa ada satu kata bahasa Inggris yang kalian tuh bener-bener have no idea gitu sama kata itu, nggak pernah denger sama sekali seumur hidup? Nah banyak yang aku temukan kayak gitu, entah yang memang vocab aku dikit atau aku udah nggak fokus atau gimana, tapi aku rasanya itu susah. Kalau dibandingin sama asapnya UGM 3 kali lebih susah menurutku. Bahkan aku udah tes TOEFL sebelumnya, aku ngerasa itu paling susah, itu lebih susah lagi menurutku ya teman-teman, itu menurutku. Atau entah aku juga kurang belajar di bagian TOEFL-nya kali, nggak tahu juga. Mungkin kalau yang udah belajar atau les trik-triknya gitu bisa.
Nah di situ akhirnya aku hopeless teman-teman. Di situ aku hopeless dan karena aku CBT, kebetulan di ruangan aku dia ada trouble di sistem. Jadi aku di ruangan aku khusus ruangan aku itu terpotong waktunya sekitar 5-10 menit yang menurut aku itu sangat merugikan. Karena di dalam waktu itu aku bisa baca satu artikel atau menjawab beberapa soal nggak sih gitu. Tapi ya itulah kalau sudah rencana Tuhan kan kita nggak tahu. Ya kayak gitu aja sih. Terus setelah itu aku pulang dan aku langsung ngomong ke mamiku, kalau nggak keterima nggak apa-apa ya segitu. Karena waktu itu hopeless, saking hopelessnya. Lanjut kamu sekarang. Kalau di UGM itu khususnya di MM ya, pengalamanku itu dia ada standar jumlah poin dari tes TOEFL dan tes TPA. Jadi nilainya itu harus di atas 1000. Tapi kalaupun nggak nyampe 1000 tapi masih di atas 950 itu nanti diterima bersyarat. Dipertimbangkan. Iya, diterima bersyarat. Dengan syaratnya apa? Selama matrikulasi ya, kan ada semester matrikulasi itu dia harus tes lagi dan harus di atas 1000. Di atas 1000. Terus gitu sih. pas tes rintangannya apa? Pas tes pertama tes TPA itu, yaitu yang pertama itu rintangannya karena tesnya itu 2 tes di hari yang sama ya, dan itu capek banget. Apa Jadi dulu pertama? pertama TOEFL dulu, aku TOEFL-nya itu ikut tesnya yang dari UNY. Jadi UNY itu bikin UNY ya, bisa UNY bikin jadi tes referensi. TOEFL Nggak baru. harus ASEP. Enggak harus. Oh, oke. Jadi bisa, ada juga bisa TOEF ya, TOEF atau gitu. Pokoknya dari luar ASEP juga, ya ASEP apa lagi ya. ASEP kan udah Nah, UGM-nya, terus teman-teman. ini setelah itu intinya aku juga tuh nggak nyampe 1000 awalnya Oke. dari 2 itu. Tapi 900 sekian berarti. Iya, 987 lah, ya tanggung banget ya. 87, jadi harus tes lagi gitu. Jadi aku tes lagi. Nah, aku tes lagi setelah sementara matrikulasi itu ini dia pakai yang HIMSI. Jadi pakai HIMSI. jadi sebenarnya yang kurang itu ininya sih, TPA. TPA-nya. TPA. Jadi aku ngambil yang HIMSI itu, dia itu komputer. Jadi tesnya itu komputer, lebih cepat. Kenapa aku pilih itu? Karena dia keluarnya sehari. Biasanya kalau yang TPA itu dia perlu waktu 2 minggu. Oh, lama banget. Nah, karena kebiasaan aku itu suka nunda ya. Jadi sebenarnya itu ada kesempatan 1 semester, itu udah mau habis matrikulasinya itu aku lupa kalau aku tuh harus tes lagi gitu. Karena masih kurang berapa poin? 18 poin atau berapa? Tinggal dikit lah pokoknya. Nah, akhirnya pas butuh yang cepat, dan itu yang cepat itu yaitu cuma sehari hasilnya itu langsung kita terima gitu. Dan itu masih diterima kok sama ini. Berarti itu. biaya tes ditanggung sendiri? Iya, kalau biaya tes tanggung sendiri. Berapa tuh? Lupa ya? Aduh, lupa deh. Kalau nggak salah berapa ratusan ribu lah. Berarti lebih double dari UGM dong? Dari UGM, dari UI. Kalau bahkan kalau ininya, kalau tes TPA itu, tes PAPS ya, PAPS itu 150.000. Itu bayar sendiri juga. Jadi dari tadi 750 tuh belum termasuk? Iya. 750 tambah 150 tambah lagi TOEFL-nya. TOEFL 500 kalau kemarin di Astaga, UGM. ternyata lebih mahal dari UI tahun Iya. 2020 ya teman-teman. Gitu. Kalau UI itu kayaknya udah sekalian ya sama tesnya kan? Langsung semua. Ya, makanya. Udah 1 juta paket lengkap. Makanya itu, Makanya Depok Jawa Barat. jadi udah bayar. Nah, TOEFL itu keluar kan hasilnya sehari. Jadi bayar dulu, terus langsung tesnya pun itu sehari. Jadi itu soalnya jadi lebih banyak itu kalau yang di HIMSI itu. Dan itu kayak sistemnya kayak yang di UI tadi. Apa? Jadi kalau udah, dia kan dibagi juga per bagian-bagiannya. Jadi ada deret angka, ada Gitu. menyusun bangun ruang, ada yang lipat-lipatan kertas itu, jadi kita harus pilih urutannya mana dulu. Nah, UI nggak ada tuh yang Iya, gitu. jadi itu mungkin nggak ada HIMSI-nya nggak sih? Karena lebih ke psikotes kan, maksudnya Iya. lebih ke kalau UI itu beneran TPA yang sampai ngitung ada rumus lingkaran gitu-gitu, bener-bener Iya sih. susah. Aduh, gitu. Tapi Nah, kalau situ nggak ada kan? Iya, nggak. Nah, akhirnya pas itu udah agak ini juga kan,
udah agak hopeless juga dulu nih, gimana nih kalau masih kurang lagi ya kan. Tapi tiba-tiba hasilnya ya lumayan sih, lumayan tinggi. Masuk ya, 1.200 malah kelebihan kata akademisnya, aduh ini udah kelebihan. Malah jadi kelebihan gitu. Nah berarti kalian yang di UGM tenang karena mungkin akan ada kesempatan. Iya, kalau kesempatan. Soalnya di sini nggak tahu ya, kalau di Jogja itu banyak banget sebenarnya alternatif. Jadi kalaupun nggak keterima, banyak banget kursus-kursusannya. Iya nggak sih? Ada yang bisa les untuk tips and triknya dan tapi segala macam. Dan kursusnya. Dan maksudnya yang apa? Yang instansi-instansi yang bisa keluarin sertifikat-sertifikat itu juga banyak di sini. Jadi itu lebih banyak pilihan gitu sebenarnya. Nah, enaknya dan bisa berulang-ulang kali tes. Iya, dan kan? enaknya di UGM. MM atau di UGM itu mereka tuh masih nerima gitu yang dari luar, nggak harus kayak UI eksklusif gitu ya. Yang ininya Maksudnya? tesnya. Oh iya, Ya harus yang itu. Jadi tesnya itu UI. bisa. Jadi misalnya kan jadwalnya itu harus sesuaikan juga. Misalnya kan kalau di UGM sini jadwalnya 2 minggu tuh. Kalau mau ngejar juga susah juga. Kalau nggak masih nggak lulus, tunggu 2 minggu lagi. Iya benar. Iya kan? Kayak gitu ya berarti perbedaan. Tapi berarti kalau tingkat kesulitannya kira-kira ya karena tergantung lembaga. Iya sih, ya. tergantung ininya. Beda-beda juga sih juga tiap lembaga. Di Bappenas juga bisa. Bappenas iya. bisa. Iya, Bappenas kalian bisa cek jadwalnya di webnya teman-teman Ya, kemarin aku karena nggak dapat Bappenas aja nggak cukup waktunya. Iya, Bappenas lama Nggak ya pas. hasilnya lama. Lama. Ah, itu sih kendalanya. Oke, oh gitu ya kalau UGM ya. Tuh bedanya teman-teman. Iya sih. Tingkat Kendalanya itu kesulitan aja, berarti jadi nggak terlalu sulit atau? Ya lumayan, bilang nggak terlalu sulit juga nggak tahu juga ya. Intinya konsentrasi. Iya, yang penting sebenarnya yang penting itu kalau mau ini jadwalnya sih, kita selalu cek jadwal yang ya kalau bisa jauh-jauh hari gitu biar persiapannya bisa lebih panjang kan. Iya. Yang buru-buru, aku kan kemarin tuh terlalu buru-buru gitu, nggak enak. Belajarnya juga. berapa lama tuh? Apanya? Belajar untuk TPA sama. Ya itu cuma sehari sebelum kan sehari sebelum. itu kan lagi kuliah juga. Aku tesnya iya. yang tes kedua itu loh. Dia sehari sebelum dan aku seminggu sebelum ya teman-teman. Jadi oke, kalian sudah bisa Sehari menyimpulkan. sebelum, makanya kan itu belum isi semua itu buku-bukunya itu. Itu formalitas lah. Yang penting aku udah belajar gitu. Belajar at least ya. Oke, next ya. Wawancara. Nah, aku karena terakhir COVID, jadi kan kita dapat tuh pengumuman lolos atau enggak. Jadi hanya yang dapat pengumuman lolos atau enggak tahap 2 yang bisa ikut wawancara. Gitu juga enggak? Iya, ntar pasti gitu diumumin. kan, diumumin. Terus nanti kalian dapat jadwal wawancaranya. Telepon nggak sih? Enggak ditelepon. Kalau aku tuh kemarin ditelepon. Oh iya. Mas, nanti hari dia bilang tanggalnya bisa datang ke kampus untuk diwawancara. Oh, oke. Kalau aku enggak, aku nggak ditelepon, aku cuman disuruh lihat di web. Suruh lihat web, tapi nanti beberapa hari kemudian ada sih kayak dari pihak UI-nya ngehubungin lewat WA. Oh, Gitu. mungkin sekarang udah lebih advance kali ya. Iya, udah beda kali, udah nggak old lagi tuh telepon kayak panggilan kerja. Nah jadi dia lihat di web ada jadwalnya, kamu wawancara hari apa, jam berapa, tanggal berapa, dan pewawancaranya siapa. Iya. Si interviewernya siapa itu udah ada, ibu dosen siapa, bapak itu ya, dosen siapa komputer itu udah system. ada. Kalau kita belum sih. Gitu. Terus tapi ada satu hal yang tidak aku ekspektasikan, kan aku bertanya-tanya, oh ya ini karena corona akhirnya online. Aku di tahap 3 ini semua online. Sebenarnya aku udah lihat-lihat tuh di tahap 3 tuh harusnya ada FGD, psikotes, wawancara. Kan aku nunggu yang 3 ini gitu kan. Dan aku baru lihat ternyata aku kayak mendapatkan Google Form yang itu tuh kayak tugas yang harus aku isi lagi. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang feelingku itu adalah psikotes atau pengganti FGD-nya gitu. Karena ada kayak ngisi skala tentang diri kamu, terus ada bikin esainya terkait dengan dia problem based gitu. Kayak ya mecahin satu masalah tapi pakai versi kamu, terus ada juga nyeritain tentang kamu. Ya gitu, jadi kalian ngisi Google Form dan itu rentang waktu untuk ngisinya kayak cepet banget. Aku lihat pengumuman itu hari Minggu, dikumpulinnya hari Rabu. Iya, hari Rabu. Jadi kalian mungkin yang lagi di corona ini mungkin langsung dicek ya, habis kalian dapat pengumuman langsung dicek di bawah tuh ada tugasnya, dan disitulah surat rekomendasi dosen diminta. Kalian tahu aku tuh udah ngeprint
ke dosenku surat rekomendasi secara offline. Ternyata mereka minta online, itu jadi si dosennya diminta ngisi Google Form. Jadi kita tinggal ngasih link ke DPA atau DPS kita, nanti mereka yang ngisi langsung ke UI gitu. Jadi udah nggak ada perantara kita lagi. Kalau kita kemarin pasti tanda tangan sih. Nah kita nggak, kita yang penting Google Form. Di scan gitu. Jadi ya rada ngerepotin dosen nggak sih sebenarnya, mereka harus ngisi Google Form ya kan? Ya tapi ya gitu, kayak gitu. Nah itu hubungannya itu harus benar-benar baik nggak sih? Nah, Kalau enggak makin nggak kalau enak. enggak makin, aduh, apalagi Nah, ini siapa? dosen yang ini? suka ghosting atau kalian yang ghosting dosen. Nah terus udah deh pas wawancara itu tidak bisa aku ceritakan di sini ya. Mungkin kita juga nggak bisa ceritain di sini, kalian Nggak usah lah ya. yang penting kalian mengenali diri kalian aja dan benar-benar jawabnya real ya. Real sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan Pasti bisa dijawab sih. pasti bisa. Pengalaman kalian, walaupun aku ada rada diserang sih kemarin karena jurusan sih gitu, tapi ya itulah, kalian ya santai aja lah kalau wawancara, karena kayak cerita kok kayak curhat, nggak terlalu gimana. Iya. Mereka itu lebih ke personalnya sih. Mengenal personal kita. Kalau Lebih ke kita siap nggak mengikuti pembelajaran Iya. di S2 gitu. FGD gimana? FGD nggak? Apa ya? Focus group discussion Oh, itu setelah ini sih kalau di MM. setelah keterima ya? Setelah itu salah satu program Oh bro. setelah keterima sementara matrikulasi. Oh, oke. Cuma itu syarat untuk lanjut ke semester 1. Aduh. Kan Oh, matrikulasi iya. kan. Oke, ya FGD juga paling cuma dikasih problem terus kita diskusi-diskusi gitu kan. Iya, kayak gitu teman-teman. Tapi ya selama corona Itu ini beberapa kayaknya minggu. nggak ada FGD. Beberapa minggu setelah masuk sih. Oke. Jadi setelah saring dulu. Jadi seakan-akan kan matrikulasi itu juga kita belum ini. Jadi Belum mahasiswa lulus, gitu. masih kayak ID-nya masih pakai percobaan. kertas. Belum dapat ID yang ini. Oh iya. Kartu mahasiswa yang belum dapat kartu mahasiswa yang asli. Iya, masih kertas cuy, cuma di print, dicap, ditanda tangan sama ketua program. Nah, nanti setelah matrikulasi itu dapat surat kelulusannya juga. Jadi ada kayak ini telah menyelesaikan akreditasi, ada IPK-nya juga. Bagus. Kalau dia di atas 3,25 harus di atas 3,25. harus di atas 3,25. Kalau itu Kalau nggak nggak, lolos. Nggak boleh matrikulasi lanjut. lagi. Oh. Lanjut matrikulasi terus aja. Iya itu, udah deh. Terus udah setelah itu kamu tahu apa yang harus kita siapkan? Apa? Oh iya, bayar uang sekolah. Money. Jadi itu sebenarnya di dalam wawancara juga ditanyain sih itu. diwawancara. Ya itulah. Ya, aduh keceplosan lagi. Bonus lah bonus. Nah bonus, jadi kalian udah ditanyain kan di wawancara itu. Terus setelah kalian selesai wawancara, udah semuanya, kalian akan mendapatkan pengumuman. Kalau Iya. UI dia tepat waktu, dia bilang tanggal 15 April jam 1, ya beneran jam 1.00 PM itu aku buka udah, dan ya alhamdulillah puji Tuhan dinyatakan diterima Iya. gitu. Kalau aku Tapi- di email sih, email LOA. Oh langsung di email Dapat, dari ya. sananya. Tapi kalau kamu tidak membayar uang pembangunan dan uang kuliah di semester pertama, kamu gugur. Gone. Jadi harus persiapkan uangnya juga, karena ya mungkin itu. Tapi kan juga- kalau yang ya. beasiswa kan mereka cuma nyari itu kan. Ya, kalau Cari yang beasiswa itunya. kan beda, LOA. nyari LOA-nya. Nah, itu kalian persiapkan juga, karena dan jangan sampai lewat tanggalnya. Lewat Oh, tanggal. iya. Jadi ada batasnya kalau nggak salah 2 minggu dari diterima gitu, atau sebulan ya. 2 minggu kalau nggak salah dari diterima, kalian langsung bayar, jangan sampai lewat tanggal. Kemarin aku rada kesusahan karena lagi corona. Jadi bank Jadi sensitif ya bayar-bayarin ya. Kalau di UI ya. Jadi bank-bank ini apa sih jadwalnya bank tuh nggak Jadi dipersingkat. jadi rada kesulitan gitu loh, harus ngantrinya itu loh yang malesin gitu. Oh itu harus bayar ke bank ya? Nggak bisa ditransfer? Bayar ke bank gitu. Transfernya hanya bank BRI atau apa, sedangkan nggak ada BRI gitu loh. Oh. Bank BRI atau apa ya, aku lupa. Susah kan, jadi lebih enak ke bank. Tapi ya jadwalnya kayak gitu, jadwalnya harus, ngantri banget ya di bank karena corona, aneh banget.
Ya gitu deh pokoknya. Udah deh. Nah oke teman-teman, mungkin itu aja ya kali dari kita udah kepanjangan banget nih. Tapi kalian dari apa yang kita ceritain tadi jangan dijadikan apa kayak tolak ukur gitu ya. Jangan karena patokan oh ya patokan. Jangan karena ini pengalaman kita akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kalian pun nanti punya cerita yang lain pastinya. Ini kan kita cuma sharing pengalaman aja, gimana kemarin gitu pengalamannya. Betul, pokoknya kalian persiapkanlah cara belajar, persiapkanlah pembelajaran yang terbaik sesuai versi kalian ya kan, karena beda-beda juga tiap orang cara belajarnya. Dan satu rahasia yang paling penting adalah jangan lupa berdoa ya, itu pertama banget. Sebelum kalian belajar, kalian berdoa. Setiap malam, setiap pagi nih kalian bisa berdoa. Minta restu Tuhan lah ya istilahnya. Nah iya, minta restu Tuhan kayak gitu. Jangan lupa sebelum ngerjain ujian juga berdoa. Setelah ngerjain ujian berdoa. Pokoknya semua dalam semua proses yang kalian lewati. Itu jadi dasarnya. Itulah kita ya, itu kita rasakan banget kuasa dari doa ini gitu. Karena gini teman-teman, mau segimanapun kita usaha, mau segimanapun kita udah belajar mati-matian, tapi kalau misalkan Tuhan bilang kita nggak di situ ya mungkin akan ada jalan lain yang lebih baik gitu ya buat kita. Tapi kalau kalau Tuhan sudah bilang kita memang harus di situ, kita memang harus melanjutkan pendidikan, ya pasti akan ada jalan gimana pun ceritanya. Mau kalian gimana pun kayak cerita-cerita kita tadi ya, mau gimana pun rintangan yang kita hadapi ya, mau mepet-mepet gimana gitu ya. Iya, kalau memang ternyata dibilang sama yang di atas kita diizinin diizinkan untuk ya udah masuk ya, ayo masuk, tapi jalanilah perkuliahan kita dengan sebaik mungkin ya. Nah belum ya tapi ayolah kita jalani sebaik mungkin. Nah gitu teman-teman, jadi semangat buat yang mau tes. Kalau nggak salah UI soalnya bentar lagi tanggal 27 UGM juga harusnya udah sih. Udah lagi proses nih, lagi proses kan. Udah gitu. Mau buka ya. Semangat buat yang akan ujian. Pokoknya berserah, berdoa, semoga kalian diberikan jawaban yang terbaik gitu ya. Ya diberikan yang terbaik, jalan yang terbaik sampai kita ketemu di Depok Jabar ataupun di Depok Sleman walaupun dia udah mau lulus. Dan satu lagi teman-teman, buat kalian yang mungkin pengen kaos kayak kita motivasi untuk diterima di Depok Jabar ataupun Depok Sleman, itu kalian bisa order di @jvd_stuff ya, jangan bisa lupa. Bisa cek di ini nggak sih, deskripsi di bawah Ya, bisa cek ada di deskripsi di bawah. Bisa cek di deskripsi di bawah, follow dan juga bisa order langsung @jvd_stuff. Dadah.